Perayaan Gawai atau pesta panen dalam masyarakat Dayak umumnya digelar dengan satu makna, yakni mengucap syukur kepada Tuhan atas panen yang dihasilkan. Namun beberapa tahun sebelumnya tidak dirayakan lagi secara komunitas karena pandemi COVID-19 yang melanda negeri kita. Di Kabupaten Bengkayang, khususnya di Desa Cipta Karya, perayaan Gawai mulai kembali digelar. Tapi dengan protokol kesehatan yang ketat dan sudah dipastikan bahwa warganya sudah menerima vaksin COVID-19. Perayaan Gawai di desa ini juga dirangkai dengan menggelar permainan-permainan rakyat. Dengan tujuan memperkenalkan permainan, tradisi, dan olahraga yang sudah ada sejak dahulu, yang sudah turun-temurun hingga sekarang. Nah, kita akan melihat permainan rakyat apa saja yang dilakukan. Dan bagaimana keseruannya ya? Langsung saja kita lihat yuk. Mengingat Desa Cipta Karya merupakan desa wisata ya, yang menjadi ikon desa adalah budaya seni dan panorama alam. Kegiatan ini merupakan kegiatan seni dan budaya yang memang pemerintah desa ingin, inilah bentuk dari kearifan lokal kita yang mungkin ya bagi anak-anak, bagi generasi kita hampir dilupakan. Kita coba lestarikan kembali, kita coba gali kembali. Atas nama Tuhan Yang Maha Kuasa, kegiatan Gawai Dayak, maka Dio dengan ini resmi kami buka. Koordinator lomba langsung di tempatnya. Permainan ini merupakan warisan ya, kearifan lokal budaya masyarakat di sekitar Desa Cipta Karya. Pemerintah desa mengajak masyarakat untuk melaksanakan kegiatan ini untuk mengingatkan masyarakat bahwa kearifan lokal merupakan budaya yang sangat baik yang perlu dilestarikan. Karena dengan kita mengenal budaya lokal, kearifan lokal, ya, kita juga akan bersahabat dengan alam. Pertama, permainan rakyat lagum atau meriam bambu. Permainan ini memang cukup ekstrim untuk klasifikasi anak-anak. Tapi koordinator permainan dan panitia telah menetapkan teknis dan cara permainannya yang aman bagi anak, serta diawasi oleh orang tua mereka. Bahan baku dari permainan ini terbuat dari bambu yang dibuat sedemikian rupa, dengan ukuran dan ketebalan yang sudah ditetapkan panitia. Kemudian di Desa Cipta Karya, jenis bambu tebal seperti ini masih banyak dijumpai, sehingga masyarakatnya mengerti betul akan kekuatan bambu jika dipakai untuk permainan lagum ini. Kita panitia juga mewajibkan keterlibatan orang tua untuk memantau terutama saat proses pencarian bahan baku lagum, yaitu bambunya, karena bambu ini ukurannya sangat-sangat besar dan memang cukup berbahaya jika anak itu sendiri yang mencarinya. Jadi kita mewajibkan untuk membawa wali atau orang tua untuk mengikuti mereka mencari bahan baku supaya aman. Dan karena anak-anak juga untuk ukuran tua mudanya bambu, jenis bambu ini anak-anak tidak tahu. Jadi kita wajibkan itu demi keamanan dan demi kualitas juga, seperti itu.
Setelah diisi dengan minyak tanah, kemudian dipanaskan dengan menyulut api sekitar 5 menit hingga 10 menit. Jika minyak sudah panas, lalu ditiup lubang sulut dengan tujuan membuang asap yang ada dalam bambu. Tapi asapnya tidak boleh dikosongkan karena akan berpengaruh pada kekuatan dentuman meriam ketika disulut api. Tetapi lebih berbahaya jika asap tidak dikeluarkan karena akan mengakibatkan minyak yang ada di dalam bambu bisa menyembur keluar melalui lubang sulut meriam dan dapat mengenai wajah si penyulutnya. Maka dari itu, permainan rakyat di Desa Ciptakarya ini diawasi oleh panitia dan orang tua anak-anak yang bermain. Jadi, tetap aman-aman saja ya guys. Pada masa era modern seperti ini, masa era digital seperti ini, anak-anak lebih disibukkan dengan gadget dan kesibukannya masing-masing. Jadi permainan yang menuntut kreativitas dan ketangkasan seperti ini hampir dilupakan oleh anak-anak. Jadi tujuannya adalah untuk mengenang kembali apa yang sudah diwariskan oleh tetua-tetua yang tetapi ini adalah budaya. Kita menjadikan ini budaya agar budaya itu tidak dilupakan oleh generasi-generasi muda. Oke, untuk kriteria penilaian yang kita nilai adalah jarak tembakan, yaitu target tembakannya itu menggunakan kaleng bekas. Kaleng bekas itu kita ukur dan diurutkan 8 terbesar dari 18 peserta untuk yang mendaftar saat ini. Pas-pas kalengnya dengan gerbang. Kedua, kerajinan anyaman. Bahan anyaman ini juga terbuat dari bambu. Di sini, peserta diwajibkan menganyam sebuah penyarang atau raga. Biasanya, raga digunakan untuk tempat menyimpan sayur. Kemudian, ada juga yang menganyam bakul untuk dinilai oleh panitia dari sisi kerapiannya. Dalam menganyam raga dan bakul ini membutuhkan pengetahuan khusus. Karena jika dilihat dari cara menyusun helai demi helai urap atau bambu yang sudah dilaut tipis, sangatlah rumit. Tetapi bagi peserta yang dominan lansia ini terlihat sangat mahir dan telaten. Setelah kita potong, kita kikis. Kita kikis buang kulit ininya, kulit hijaunya nih. Ini kan tajam nih. Kita kikis. Habis kita kikisnya, kita jemur. Sekitar 5 hari kita jemur, udah kering, baru kita belah.
kita belah, kita buang ininya, isi dalamnya nih. Udah kita buang isi dalamnya ini, baru kita samakan bentuknya nih, agak sama-sama rata gitu kan. Kita kecilkan kecil-kecilnya. Ada bibit saya bikin ini, saya ngeliat, jadi saya bongkar ini. Saya bongkarkan, saya contohi. Jadi salah, rupanya hitung ininya nih. Kalau ininya 7, semuanya 7. Kata bibi kan, kalau ini 8, semuanya 8. Kalau ininya 7 atau ininya 8, enggak jadi ininya. Berputar enggak jadi. Enggak ketemu dia. Jadi ini kita bikin yang satu-satu ini, yang langkah 1 ini kan. Jadi kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ini 8 juga, ini 8 juga, ini semua 8. Barulah ini jadi kayak gini dia. Kegiatan ini dilakukan karena saat ini tradisi menganyam sudah mulai kurang disukai generasi muda. Sehingga dikhawatirkan tradisi menganyam ini bisa hilang tergerus kemajuan teknologi dan modernisasi. Ini udah kita minta peserta untuk siapkan dari rumah, sehingga mereka nyampe ke kegiatan ini langsung anyam. Itu dia. Tujuan ini sih untuk melestarikan zaman-zaman dulu, karena sekarang ini kan sering yang digunakan itu raga yang menggunakan plastik. Jadi kita mengadakan kegiatan ini biar nanti masyarakat itu mengulang kembali bahwa inilah yang digunakan pada zaman dulu gitu, sehingga sekarang tidak akan hilang. Kalau dari bahan ini kita ambil dari bahan lokal ya, dari hutan, ini dari bambu sama dari buluh. Terus teknik menganyamnya itu kita nggak pakai waktu sih, asal rapi, nampak indah dan kreatif. Untuk saat ini kita hanya fokus ke anyaman ini raga ya, penyarang sayur sama penyarang bawang. Ada ukurannya untuk penyarang sayur itu ukurannya kita kasih 30 cm. Kalau yang untuk penyarang bawang 20 cm. Selain menganyam, di sini juga dilaksanakan praktek membuat sapu yang terbuat dari akar banar. Dalam pembuatan sapu ini juga dinilai adalah kerapian dari sapu tersebut. Bahan baku pembuatan sapu ini juga cukup banyak ditemukan dalam hutan dekat desa mereka. Kalau dari peserta hanya menyiapkan rotannya saja sama alatnya. Kalau banar kami yang siapkan. Selanjutnya, permainan enggrang kayu. Permainan ini tidak kalah menarik guys, karena berjalan di atas ketinggian pada media kayu. Tetapi karena permainan ini hanya pada klasifikasi anak-anak, maka enggrangnya tidak terlalu tinggi. Ya, sekitar 40 cm saja.
Tapi ada dua kategori loh, anak-anak perempuan dan laki-laki. Kategorinya kan ada putra sama putri. Kalau sistem bermainnya, yang sistem putri kita kasih putarannya 1 putaran. Kalau yang putra kita kasih dia 2 putaran karena kalau dipikirkan tenaga putra itu lebih ini, namanya lebih kuat. Dari perwakilan dari RT3. Mantap. Terus disusul lagi dari Yang dibutuhkan di permainan enggrang ini adalah keseimbangan serta panjang dan cepatnya langkah berjalan. Kalau permainan sih memang butuh keseimbangan lah. Soal kan gini, barang itu kan kita injak di atas kayu. Jadi memang perlu untuk keseimbangan agar bisa berdiri tegak di atas kayu dan terus berjalan. Jadi seperti itu dia. lagi mencari nomor urut ya untuk lomba enggrang putra. Satu kali lagi, ayo semangat. Dasarnya memang untuk melestarikan adat budaya. Memang kalau namanya enggrang ini kan di luar Kalimantan pun mungkin ada. Jadi kita mencoba hidupkan kembali untuk anak-anak Dayak agar mereka juga bisa bermain ini kembali. Juara 2 mendapatkan motor mainan. Kemudian dilanjutkan dengan permainan mangek. Ini benar-benar permainan guys, meriah pastinya. Permainan mangeng adalah permainan yang jenis permainan lemparan batu. Yang arti dari mangek itu sendiri adalah menggendong teman. Menggendong teman seperti membopong teman dari belakang. Bahasa daerah Desa Ciptakarya menyebutnya mangek. Mangeng ini merupakan istilah yang artinya hukuman terberat. Wah, kenapa terberat? Karena permainan ini membentuk tim. Dan jika salah satu anggota tim membuat kekalahan sebanyak 3 kali, maka semua anggota tim akan dihukum. Berupa menggendong lawannya sebanyak 3 putaran dari luas area permainan. Pelaksanaan lomba permainan mangek ini sendiri dibuat sederhana. Sebenarnya itu bisa berlanjut, ada game 3, game 6, dan game 9. Cuma untuk menyikat waktu, untuk permainan mangek ini sendiri kita membuatnya menjadi set pertama di game ketiga. Di mana teknis permainan itu adalah per timnya itu kita bentuk 3 orang, terdiri dari 3 orang per tim. Dia melakukan pelemparan batu dari posisi yang ditentukan ke garis yang sudah ditetapkan, di mana titik batu tersebut yang mendekati garis adalah tim yang akan mengumpan. Tim mengumpan itu maka yang akan memegang batu lawannya yang akan diumpankan ke depan. Singkatnya di sini semacam ada negosiasi mau atau tidaknya pelemparan. Jika memang posisinya ya tidak batu yang sudah diumpan itu mengenai batu, maka itu akan terjadilah mangek, akan menggendong temannya sendiri. Untuk ukuran batunya sendiri kita variasi, cuman yang kita larang adalah batu ukuran kecil karena itu agak sulit dimainkan dan mudah melayang. Oleh karena itu, permainan yang dilakukan di sini hanya pada klasifikasi dewasa dan tidak ada klasifikasi anak-anak. Seru juga ya. Sebenarnya, nilai-nilai edukasi yang dapat diambil dari permainan ini adalah kerjasama dan sportivitas yang harus dijunjung tinggi. Supaya permainan dapat seru dan suasana meriah, guys.
Saya melihat permainan ini ya memang sangat antusias karena barang ini dari dulu memang sudah ada, coba sekarang baru digerakkan oleh panitia. Kami mensupport mereka agar supaya permainan rakyat ini berlanjut seterusnya untuk tahun-tahun akan datang. Gitu. Selanjutnya, kita akan melihat permainan sodor, atau di daerah lain ada juga yang menyebutnya aral lintang dan galah kepung. Mungkin dari pemirsa banyak yang sudah tahu ya cara bermainnya. Permainan rakyat ini juga memiliki tim dan ditunjuk satu orang menjadi kapten jaga yang kebebasannya menyentuh lawannya. Berbeda dengan anggota tim penjaga yang menghalangi lawannya melewati garis kotak permainan. Kalau penjaga pada garis kotak hanya memiliki wilayah jaga pada batas garis kotak permainan, di desa ini, permainan ini juga dilaksanakan dan kategori laki-laki ditiadakan. Kemeriahan permainan ini terlihat dari dukungan penonton yang turut hadir mulai anak-anak, remaja, dan dewasa. Kalau penilaiannya dari sistem manual, kalau kita pakai sistem gawang. Kalau dia lewat satu gawang, berarti kita hitung satu. Kalau dia lewat dua gawang, berarti kita hitung dua. Jadi setiap gawang ada nilainya, jadi nilainya satu. Dan kita bermainnya 5 set tadi, 5 ibaratnya kayak 5 putaran. Tiap putaran itu berganti permainannya. Kalau ada yang dapat ataupun kena tangkap dari lawannya gitu, jadi kita rolling ganti gitu permainannya. Cepat lebih. Satu lagi permainan kalau itu tak tabung kita ikut poinnya. Hal ini juga sekaligus untuk pelestarian permainan rakyat yang saat ini sudah mulai dilupakan karena kemajuan teknologi. Nah, permainan yang terakhir adalah linting, guys. Bahan baku permainan ini adalah terbuat dari karet gelang atau biasa disebut di Kalimantan Barat dengan sebutan getah. Permainan ini memiliki gacok berupa karet yang sudah dianyam hingga menghasilkan berat. Pada bagian depannya ada karet gelang yang bisa ditarik dan ditunjuk lebih dari 2 karet gelang sebagai power untuk meluncurkan ke arah sasaran. Targetnya sendiri berupa karet gelang juga yang diletakkan di atas karet yang melintang. Jadi, ketika gacok mengenai karet tersebut, karet gelang yang di atas akan jatuh ke tanah. Selanjutnya, juri nanti menghitung jumlah yang jatuh untuk menentukan nilai. Yuk, langsung kita lihat keseruannya, karena ini diikuti juga oleh pembidik dewasa. Permainan ini kan permainan lama anak-anak di tahun 2000-an, di tahun 90-an. Cuma untuk sekarang sepertinya permainan ini nih agak terlupakan karena untuk mencari karetnya yang seperti ini juga udah cukup sulit sekarang. Ini saja kami mencarinya cukup jauh ya, sampai ke Jagoy kami kemarin mencari karet ini. Jadi anak-anak itu kemungkinan untuk permainan ini nih agak susah untuk mencari karetnya, dan juga banyak juga yang sudah lupa cara untuk buat gacoknya kayak gitu. Jadi tuh kami mencoba untuk sekarang tuh memulai lagi mengingatkan anak-anak apa sih permainan-permainan dulu gitu. Ini tiga target yang kita buat di sini dengan jarak yang beda-beda. Jarak pertama itu kita buat 8 meter.
jarak kedua 10 meter dan jarak ketiga 12 meter per peserta. Itu mereka harus menembak 3 target yang ada. Jadi nilainya akan diakumulasikan dengan 3 target yang ada itu. Nah guys, linting ini merupakan permainan terakhir yang digelar pada Pesta Gawai tahun ini di Desa Cipta Karya. Sehingga melalui permainan-permainan tadi, pemirsa dapat mengetahui jenis-jenis permainan rakyat yang dulunya sering dimainkan oleh masyarakat kita. Nah, bisa saja di daerah teman-teman semua ada kesamaan teknis bermainnya. Ya, tapi berbeda namanya. Itulah Indonesia. Kaya akan perbedaan, tetapi menyatu juga dalam perbedaan tersebut. Unik ya? Oke, 1 putaran lagi. Lanjut, nomor 1. Mari kita jaga terus keanekaragaman budaya dan tradisi yang dimiliki bangsa kita. Dan jangan lupa, gunakan kemajuan teknologi sebagai pengungkit nilai-nilai persatuan untuk Indonesia lebih maju. Sampai jumpa, salam budaya.